Udah ada berapa orang ini? Kita hitung. Baru 33 orang dari 2 kelas. Astri, gimana? Kita nonton. Oke, Ibu tunggu 1 menit lagi. Kalau enggak kita mulai. Tapi lumayan sih. Lumayan. Si Wulan, terus si Rahma ya. Rahma Syabira. Terus sebelumnya boleh diaktifin kameranya masing-masing. Nah, oke. Halo. Bayu belum. Ilham belum. Biar Ibu lihat gitu beneran ngezoom gitu, nggak cuma ditinggalin. Nanti misalnya di tengah-tengah kalian nonaktifin nggak apa-apa, tapi sekarang Ibu mau absen dulu. Yang ada di Zoom, khusus yang ada di Zoom. Zoom. Oke. Arya mana Arya? Hadir buat. Videonya mana nggak kebuka? Oke, ini siapa nih? Kelas 10? 1-2. Ini siapa nih yang belum lagi? Oke, kita cek. Verina. Halo Verina. Bagas? Ada Bagas? Iya, Ibu. Ada. Bagas mana nih Bagas? Nah, kan? Kelihatan gantengnya kan, Gas. Oke, siapa lagi nih yang belum? Nur Fadilah Sidik. Kiki, Laila. Rahayu. Ya. Syakira, Willy, Najwa. Bu, itu apaan, Bu? Drakor apa, Bu? Garika. Drakor apa ini? Drakor apa? Ini? Oke lah, baik kita lanjut aja. Padahal kan dia kenal lagunya, tapi lupa gitu. Oh, bagus, Bu. Bagus. Bagus, Bird of Beauty. Oke, hari ini. Dia warga negara Amerika. Halo, kedengeran suara Ibu? Yang ceweknya. Dia orang Kedengeran, Bu. Oke. Sip. Bentar, di sini agak berisik di ruang guru. Boleh. Mau nggak gitu ini sekalian? Boleh. Ikan berapa? Kilo aja. Ikan kilo, bayam kilo. Ibu tadi 50.000. Yang agak kecil lagi yang agak kecil. Ada lagi nggak? Ada merah nggak? Oke, hari ini kita akan belajar tentang konsep mall, materi baru. Nah, ini bagian 1 karena Ibu pecah ya, nggak mungkin sehari jadi sehari sekaligus. Oke, kita langsung aja. Nah, terlihat ya ini di sini PowerPoint Ibu. Sekarang Ibu tanya, di sini ada berapa sendok ya? Di gambar. Dua belas itu berapa? Ada satuan lainnya nggak selain 12 buah? Ada yang main-main. Ayo, ada berapa? Ada? Kalau kita sebut 12 buah, agak terlalu banyak ya, gimana untuk mempersingkat? Satu lusin. Nah, dibilang satu lusin. Semua orang udah tahu kalau satu lusin itu 12 buah. Oke, sekarang ada kertas di sini. Kalau kalian beli kertas 1 pluk gitu ya.
Itu isinya ada berapa sih? 500 lembar. Oke, sip 500 lembar. Atau kita bilang satu Rim. rim. Karena untuk memudahkan gitu kan. Nah sekarang beras. Pernah nggak kamu beli beras 1 lusin atau 1 rim? Terus dihitungin gitu ya, Enggak. 1. Itu kecil banget ya gitu. Misalnya kalau Bu beli beras gitu 1 lusin, dihitungin dulu 12 biji, nggak mungkin juga kan. Nah kira-kira enaknya pakai apa ini di berasnya? Kita mau beli beras pakai apa? Liter atau kilogram, 1 kilogram, 1 liter. Nah, untuk memudahkan. Nah, sama juga seperti partikel. Di sini ada mol. Mol itu apa sih? Mol itu menurut para ahli sepakat menyebut mol sebagai satuan yang mudah digunakan. Sama kayak kilogram, sama kayak lusin, sama kayak rim. Nah, mol ini dilambangkan N dan memiliki satuan mol. Jadi kalau misalnya kalian punya 1 gelas air nih, ada molekulnya ya. Molekulnya apa sih? H2O. Ada berapa molekul? Bisa nggak kalian hitung? Bisa nggak kira-kira? Halo? Ada air nih, terus air kan rumusnya H2O. Berarti ada molekul namanya molekul H2O. Nah, ketika di dalam 1 gelas air, molekul itu kan kecil banget kan ya. Nah, bisa nggak dihitung? Dilihat aja nggak bisa gitu ya. Seandainya bisa dilihat pakai mikroskop pun, ada berapa kira-kira molekul H2O dalam segelas air? Susah ya ngitungnya gitu kan. Udah gitu ada yang lebih kecil, misalnya di dalam H2O ada H. Ada berapa H di dalam air? Lebih kecil lagi. Nah, gimana caranya untuk mempermudah perhitungan atau apa namanya menyebutkan banyaknya partikel dalam suatu zat. Nah, makanya dibikinlah mol. Sama tadi kayak Ibu bilang, mol itu kayak lusin, kayak rim, atau kayak kilogram. Nah, mol merupakan jumlah atau bahan yang mengandung satu bilangan Avogadro atau unit kimia berupa atom, atau molekul, ataupun ion dari zat apapun. Jadi, misalnya Ibu bilang di sini ada 1 mol air. Nah, berarti itu sama dengan 1 bilangan Avogadro. Bilangan Avogadro itu berapa sih? Nih, ini udah rumusnya ya. 6,023 kali 10 pangkat 23 partikel. Jadi, bisa dibayangkan, coba ini, bisa dibayangkan 10 pangkat 23 itu nolnya ada berapa sih? 1 mol sama dengan 6 kali 0,23 kali 10. 10-nya pangkatnya 23, berarti nolnya ada 23 ya? Coba kita hitung, bisa nggak ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Aduh, banyak banget nih. Kayaknya nggak nyampe nih, 1 miliar aja udah lebih ya. Nah, makanya dibuatlah hitungan gampang bahwa segini nih, sebanyak sekian partikel banyaknya itu adalah 1 mol. Seperti itu. Oke, next. Nah, di sini misalnya Ibu punya 1 mol emas. Berarti isinya ada 6,023 pangkat 10 pangkat dikali 10 pangkat 23 atom emas. Nah, sekarang kalau Ibu punya 2 mol, berapa partikel? Halo, kedengaran suara Ibu? Kedengeran, Bu. Oh ya, oke. Berapa partikel kalau ada 2 mol? Kalau 1 mol sekian. Kalau 2 mol ya tinggal kita kali, berarti 2 karena ada 2 mol dikali ini jumlah partikelnya 6 kali 6,023
kali 10 pangkat 23. Nah, yang 10 pangkat 23-nya biarin aja, nggak usah kita pecahin, nolnya banyak banget kan kalau kita pecahin. Yang kita kalikan 2 dengan ininya aja, 2 dikali 6,023 sama dengan 12,046 atau emas, itu atom emas. Nah, sekarang kalau misalnya tadi 2 mol, sekarang Ibu nanya kalau 0,5 mol emas, berarti ada berapa atom emas ya? Berapa? Halo, ada yang tahu? Berapa? 3,0115 kayaknya, Bu. Ya, 0,5 dikali ini kan, 6. jumlah partikelnya kita copy aja ya, nggak usah kita tulis-tulis. Nah, sip. Nah, terus yang 10 pangkat 23 kita biarin aja, karena kan nggak mungkin kita jabarin 0 sebanyak itu kan. Yang kita kali ini. Nih, ini bisa kalian pakai kalkulator berapa? Kira-kira kayaknya 3,01 sekian-sekian gitulah ya. Dikali 10 pangkat ini nih tadi. Jangan dilupain, dia tetap ikut. Nah, gitu ya. Nah, atau kita bisa bikin rumus seperti ini. Jadi jumlah partikel itu sama dengan N itu mol ya. N ini di sini mol dikali bilangan Avogadro. Avogadronya berapa bilangan Avogadro? Sekian nih, 6,023 dikali 10 pangkat 23. Ini rumusnya. Ya, nah sekarang kalau pertanyaannya dibalik, ada berapa mol dalam sekian molekul air? Gimana caranya? Kalau tadi dikali, berarti ini dibagi, tinggal kita putar aja gitu, gampang. Berarti dari soal ini, mol air sama dengan jumlah partikel yang diketahuinya berapa? Sekian, 18,069 kali 10 pangkat 23 kita masukin di sini. Dibagi jumlah partikelnya nih, bilangan Avogadro-nya dibagi bilangan Avogadro 6,023 kali 10 pangkat 23. Ada yang bisa dicoret? Ini ya, sama-sama 10 pangkat 23 coret-coret. Berarti sisa tinggal 18 dibagi 6. Berapa 18 bagi 6? 3. Jadi 3 mol. Seperti itu. Oke, next. Ini udah. Nah, sekarang ada nama istilah massa molar. Kemarin kalian sudah belajar kan massa relatif, massa atom relatif dengan massa molekul relatif. Nah, ini tuh sebenarnya sama aja, tapi istilah yang berbeda saja gitu. Nah, massa satu mol zat disebut massa molar dengan satuan gram per mol. Secara nominal dia tuh sama kayak yang kemarin kalian belajar AR atau MR. Ya, cuman bedanya dia ditambah satuannya gram per mol. Jadi misalnya ada soal nih, tentukan massa molar, di sini massa molar ya. Massa molar dari H2O diketahuinya AR-nya ARH1, ARO 16. Karena secara nominal sama, ya udah kita cari aja MR ada H2O. Tahu kan caranya? H-nya ada 2, oksigennya ada 1. H ada 2, berarti 2 dikali ARH. ARH di sini 1, ya kan? Di sini kita masukkan. Kemudian oksigennya ada 1 dikali AR oksigen, yaitu 16. 1 dikali 16, kita jumlahin dapatlah 18. Ini MR, nggak ada satuan. Nah, kalau massa molar ada satuannya. Kita tambahin aja, tinggal kita tambahin satuannya berapa? Gram per mol gitu. Jadi sama-sama 18, cuma tambahin satuannya saja. Oke, nah sekarang hubungannya apa massa molar tadi sama mol yang sebelumnya? Nah, di sini ada rumusnya seperti ini. Ini N itu mol, Ibu ganti mol aja ya biar gampang.
mol sama dengan massa dibagi MR. Karena tadi massa molar itu kan sama dengan MR atau AR kan? Atau bisa juga rumusnya seperti ini. Mol sama dengan AR, tergantung. Kalau MR itu berarti khusus untuk senyawa, misalnya kayak H2O gitu. H2O, CO2 kan berarti ada atom yang berbeda. Nah, kalau misalnya AR itu biasanya untuk yang cuma satu, Na doang, natrium doang, misalnya hidrogen doang gitu. Nah, sekarang ada contoh soal seperti berikut. Berapa mol besi oksida di sini FeO yang massanya 32 gram. AR-nya diketahui nih. Oke, pertama kita harus hitung MR-nya dulu. MR dari si FeO. Oke, Fe-nya ada berapa? Ada 1 dikali ArFe. Diketahui di soal ArFe itu berapa? 56. Kita masukin di sini ya, gampang. Ditambah selain Fe ada O juga nih, oksigen. O-nya ada 1. Jadi ditulis 1 di sini. Dikali AR oksigen. AR oksigen diketahui berapa di soal? 16. 16 dikali 1 dikali 56 ditambah 1 dikali 16 sama dengan 72. Nah, 72. Setelah itu yang ditanyakan apa sih di soal? Berapa mol? Pakai rumus yang ini nih. Mol sama dengan massa dibagi MR. Jadi mol FeO sama dengan massa dibagi MR. Sama dengan massa diketahui nggak di soal? Berapa massanya? Massa besi oksida. 32 gram, kita masukin 32 gram. Jangan lupa satuannya. Kemudian MR. MR-nya berapa di sini? Kita udah ngitung MR Fe. 72. Kita masukin 72. Ingat satuannya gram per mol. Kemudian kita bagi 32 bagi 72. Bisa kalian pakai kalkulator. Itu sama dengan 0,45 mol. Seperti itu. Sampai sini ada yang ditanyakan? Kenapa? Ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, Ibu lanjut ya. Oke, dari tadi pembelajaran tadi didapat kesimpulan seperti ini nih, Ibu rangkum. Ada mol, ada jumlah partikel, ada massa, ya kan? Kalau kita ingin mengubah dari mol ke massa, berarti itu dikali MR. Kalau kita ingin mengubah massa ke mol, dibagi MR. MR atau AR ya. Kemudian hubungan dengan jumlah partikel, mol dengan jumlah partikel. Kalau kita mau ubah mol ke jumlah partikel, berarti dikali bilangan Avogadro. 6. Ya, 6,023 kali 10 pangkat 23. Ini tuh bilangan Avogadro ya. Kemudian kalau dari jumlah partikel, nih panahnya yang merah. Jumlah partikel mau diubah ke mol, itu dibagi 6,023 kali 10 pangkat 23. Atau ini bisa dibilang ini adalah bilangan Avogadro. Gitu. Oke, kita ke contoh soal deh. Biar lebih ngena gitu. Ada soal nih, soal pertama. Contoh 1. Oke. Berapakah massa dari 4 mol natrium? Diketahui AR natriumnya 2, 3. Nah, yang diketahui apa tadi? Mol Na natrium dan AR si Na. Yang ditanyakan berapakah massanya? Massa ya, coba kita lihat yang tadi kesimpulan biar gampang. Yang massanya diketahui, yang massanya yang ingin ditanyakan, yang diketahui mol. Dari mol, kan di soal mol kan, 4 mol. Dari mol pengen diubah ke massa, gimana caranya? Dari mol diubah ke massa, berarti dikali MR. Nah, nggak percaya,
Oke, kita lihat rumusnya. Tadi makan kesimpulannya, ini kita pakai rumusnya. Rumus awal kan ini. N sama dengan massa dibagi AR atau MR. Ini Ibu ganti deh mol. Mol sama dengan massa bagi AR. Nah, karena ditanyakan massa, maka bisa diubahkan ini. Massa, di sini massa, yang ditanyakan massa. AR di bawah pindah ruas melalui sama dengan, berarti mol dikali AR. Mol dikali AR gitu. Jadi benar ya dikali AR atau MR. Ya udah tinggal kita 4 mol dikali 23 karena ARNA di sini 23. 4 dikali 23 sama dengan 92. 92 berapa? Ini kan massa, berarti satuannya gram gitu ya. Oke, next. Nah, ini ada contoh kedua. Kita coba kerjain. Berapa jumlah mol NaCl sebanyak 12,04 kali 10 pangkat 24. Berarti ini yang ditanyakan mol, tapi yang diketahui jumlah partikel. Kita lihat nih kesimpulan. Yang ditanya mol, tapi yang diketahui jumlah partikel. Berarti yang jumlah partikel ingin diubah ke mol. Gimana? Dibagi bilangan Avogadro. Ya udah berarti mol sama dengan mol sama dengan yang diketahui kan 12,04 kali 10 pangkat 24 ya. Dan gini deh, pakai equation aja. Berarti mol sama dengan yang diketahui kan ini. Oke, dibagi bilangan Avogadro. Bilangan Avogadro. Berapa bilangan Avogadro tadi? 6,0. Nah, 6,023 ya. Pangkat 10 pangkat. Pangkat 10 pangkat. Jadi kelibet. 10 pangkat 23. Kita ganti deh. Mana sih? Mana? Nah, ini. Enam koma 023 kali 10 pangkat 3. Nah, gini kan? Ada yang bisa dicoret nggak di sini? 10 pangkat 24. Yang di bawah 10 pangkat 23. Gimana tuh? Berarti tinggal kita giniin aja. Kita copy, kita kebawahin. Nah. Pangkat 24. Nggak kepangkatin. Ini ya. Ini kan sama-sama 10. Berarti kan kalau misalnya ini 10 pangkat 24, 10 pangkat 23. Karena sama-sama 10 kita bisa ini karena dibagi pangkatnya sama dengan dikurang 24 dikurang 23. Kita ke atasin kan? Gini. Berarti berapa nih? Tinggal 12 dibagi 6. 12 dibagi 6. 0, nya mah biarin dulu aja. 12 bagi 6 berapa sih? 2. Berarti 2, sekian-sekian lah ya.
Ini hitungan kasarnya 2, sekian-sekian dikali 10 pangkat 24 dikurangi 23. 24 dikurangi 23? 1. 1. Ini kan 2,01. Berarti mol sama dengan berapa? 2,01 dikali 10 pangkat 1. 10 pangkat 1 kan 10 kan? Nah, Ya. jadi 2,01 dikali 10 sama dengan 20,1 apa nih? Satuannya mol, karena yang ditanyanya mol kan. Jadi partikelnya hilang di sini. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Ini sebenarnya dihapusnya gimana sih? Ibu jadi bingung. Oh, ini gini aja deh. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Nah, biar rapi. Kalau tidak ada yang ditanyakan, sepertinya pas nih waktunya sudah berakhir ya. Nah, ada tugas. Nanti kan kita bertemu lagi besok ya. Besok ada jam ibu kan. Nah, jam ibu dipakai untuk mengerjakan latihan soal ini. Jadi ibu tunggu sampai besok untuk mengerjakan soal latihan berikut ini. Nanti ibu share PPT-nya dan soalnya ya ke grup WA. Oke, sampai sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.